kasih. Hari ini saya hadir di sini untuk menyampaikan beberapa perkembangan penanganan kasus. Nah, karena pada waktu saya datang kan ternyata saya ada tunggakan penanganan saya waktu itu ya. Jadi saya sempat masuk 2 hari dieksekusi oleh abang ya, Pak Muhammad. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memberikan teladan yang baik. Oleh karena itu saya masuk kembali. Jadi saya masuk kembali, di dalam saya kaget karena ada kakak saya Ahmad Maro di dalam. Ya, kenapa masuk? Aduh, kasus penyuapan bakar. Jadi dia cerita sama saya, dia tulis tangan juga. Jadi bahwa kasus itu bermula dari pembahasan anggaran yang mandek. Setelah pembahasan anggaran yang mandek, dia cerita sama saya, diutuslah bupati untuk bertemu dengan badan anggaran. Dan terjadi alot, akhirnya sebenarnya total keseluruhan mereka kumpul uang itu 1 miliar. 250 juta dari Bapeda, 252 juta dari keuangan, 500 juta dari Sekwan. Oke? Nah, setelah 500 juta dari Sekwan semua pergi, ternyata Bapeda aman, keuangan aman, bisa dipertanggungjawabkan. Dengan istilahnya mereka itu adalah matikan kwitansi, biasalah PNS biasa. Tetapi pada saat di Sekwan tidak bisa, ada temuan BPK. Jadi setelah temuan BPK ada ini, kakak, Om, terima kasih Om. Beliau ini selalu antar saya ke pengadilan waktu saya sidang. Dia selalu bantu saya beli rokok. Saya harus terima kasih. Jadi saya lanjutkan. Akhirnya bahwa Pak Ahmad Maro ditetapkan tersangka karena dia mengakui bahwa uang 500 juta itu betul di ACC melalui Pak Sekda, PLT, dan Kepala Keuangan. Dan uang itu keluar dari rekening Bank NTT. Uang itu keluar, diserahkan pada waktu ke Banggar itu ada beberapa anggota DPR yang ada dan dia kasih uang itu tersalurkan. Terus teman kita yang bendahara, ada istrinya teman polisi saya ini, dia bendahara. Uang juga hanya lewat, dia diperintah untuk harus segera kasih. Kalau tidak, sidang ini mandek. Akhirnya disampaikan. Nah, saya tanya Pak Ahmad bahwa istri Pak Polisi ini justru tersangka. Nah, saya tidak tahu pasti, tapi menurut keterangannya Pak Ahmad bahwa ini kasus ini dipakai pasal penyuapan. Nah, kalau kasus penyuapan berdasarkan pemahaman awam saya terhadap hukum, berarti harus ada yang menerima. Kalau ada yang memberi, terus tidak ada yang menerima, berarti hantu dong uang. Nah, terus kok begini lama yang menerima ini bisa diambil. Bendahara bahkan sudah ditersangkakan. Jadi jangan kita membuat polemik, bahkan berpotensi masyarakat berpikir negatif tentang institusi ini. Bahwa loh, kok kenapa istri polisi bisa langsung tersangka, sementara orang yang sudah disebutkan nama-nama mereka terima uang tidak tersentuh, untouchable. Itu pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, saya juga laporan resmi hari ini Pak, tolong diproses. Ada di pernyataan sikap saya ini merusak tatanan birokrasi. Ibu Eni Anggrek, ketua DPR ini, dia kerja proyek. Dia transfer uang ke kontraktor, itu ada bukti-buktinya juga saya lanjutkan. Dia kerja proyek, dan dia transfer uang 30 juta, 20 juta di bulan Januari 2020. Ada bukti transferannya. Kalau DPR kerja proyek, Pak, kontraktor kerja apa? Yang kedua, kalau begini, rusak republik ini. Berarti bisa ada kong kali kong pembahasan anggaran untuk kepentingan dia. Saya bisa buktikan satu lagi, kasus bencana alam. Itu Pak Tesar itu selalu periksa sama adik kandung saya, ketua tim PO, Feliana Jamau. Saya punya bapak ini petani Pak, tapi alhamdulillah puji syukur ke sekolah kita sampai semua sarjana, bahkan saya S2. Jadi dia mengerti. Nah, ini Anggrek pakai benderanya Mekos. Selalu semua pertemuan itu dia yang pergi. Pertemuan di wakil Bupati Purwanan dia hadir. Dia paksakan lewat Komisi 3 untuk membahas ini. Bahkan di pemandangan umum fraksi PDIP dia minta Bupati harus bayar. Itu ada risalah rapatnya. Bahkan dia kerja proyek. Ini buktinya saya kasih. Saya mohon ini kita kerjasama untuk diproses Pak. Ini berbahaya. Ini dia transfer bulan Januari 30 juta ke Vincentius. Ini punya alat ekskavator. Boleh diperiksa dia. Yang kedua itu adalah bulan Februari 2020. Dia transfer. Nah, kalau begini ini sebagai aktivis anti korupsi saya sedih, Pak. Saya baru dari KPU tadi, Pak. Saya marah karena begini. Saudari Eni Anggrek terpilih ini juga ada ada kekacauan di KPU, di TPS 11. Saya marah tadi karena waktu itu saya ditahan soalnya.
Di TPS 11 itu ada penggelembungan suara. Dan ini anggrek termasuk. Saya tanya, kenapa kamu tidak bongkar seluruh TPS yang ikut di dapil 1? Mereka bilang karena tidak ada pengaduan. Ya walau alam lah, barang sudah terjadi. Tetapi sebagai masyarakat, saya hadir di sini. Yang pertama tadi adalah masalah Kekemat Mero, yang kedua adalah masalah ini ini anggaran kerja proyek. Yang ketiga adalah saya mohon kejaksaan juga aktif, proaktif lah, tolong seperti kasus saya. Saya ini kan kasusnya penistaan agama Kristen, walaupun saya Kristen. Saya hanya tidak menyetujui Yesus lahir tanggal 5 Desember. Tapi kasus saya naik, jaksa langsung respon, proses naik. Artinya jaksa responsif. Nah, kenapa ini anggrek yang bawa mobil dinas melawan maklumat Kapolri yang anggota Ketua Komisi 1 DPRD Doni Moy sudah lapor kok, kejaksaan tidak ada proses. Dia lapor di Polres Alor. Tolong dicek juga di Polres. Kenapa ini tidak dinaikkan? Ini melanggar maklumat Kapolri loh. Orang perwira di Jakarta aja menikah aja diturunkan pangkatnya, dipindahin, dimutasi. Ini anggrek ini siapa? Jadi kejaksaan juga responsif. Itu tolong ditanyain kasusnya seperti apa. Jangan kita masyarakat sedikit-sedikit dilapor. Saya dilapor, saya 11 laporan polisi. Saya diperiksa 7 jam, 11 laporan polisi. Ya saya bilang begini sama Pak Polisi, begini aja lah. Kalau dia mau lapor saya, dia berhenti dari DPR saja. Dijaga toko baru lapor saya. Yang terakhir adalah saya berterima kasih. Kita ini kan dari luar kita hanya lihat saja. Tapi kita punya pemikiran macam-macam karena kita lihat dari luar. Jadi mohon maaf kalau penglihatan kami ini tidak sempurna. Tapi ini menjadi motivasi untuk teman-teman di sini, kakak ibu di sini supaya menjadi perhatian serius. Yang berikut kasus pelecehan seks. Saya tadi di orasi saya sudah bilang, saya 9 bulan dalam penjara, saya lihat indeks pembangunan manusia di Alor ini sebenarnya orang Alor ini mental mencuri sedikit. Mental penyimpangan seks yang banyak. Karena dari 200-an napi di sana itu 80% pelecehan seks. Jadi saya tidak tahu yang kemarin dari kasus BMKG itu prosesnya sampai gimana, tapi saya harap peran mami dan sebagainya kalau perlu kadang-kadang juga di dunia era modern ini mereka sebenarnya bisnis juga sebenarnya, ya kan? Ditangkap semuanya tuh, ibunya anaknya ditangkap koordinasi dengan polisi karena ini jadi bisnis nantinya. Karena memang ini sangat mengerikan. Saya di dalam penjara tuh ada 3 kasus ayah kandung mendiduri anak kandungnya sendiri. Saya sudah bilang sama Pak Bupati ini bahaya. Jadi 3 hal itu yang saya sampaikan dan sebelum saya keluar mungkin ada tanggapan, ada kasus perkembangan ini sudah sampai di mana, khususnya yang 500 juta korupsi bos. Jadi sudah selesai. Siap. Terima kasih Bapak. Saya juga berharap Bapak sudah edukasi khusus juga. Nah, kalau Kak Jari ini posisinya sekarang lagi di Kupang Bapak. Jadi cukup diwakili Bu Kasih khusus sama saya. Aduh. Jadi Kasih Inter juga lagi cuti, jadi cuma 2 Kasih khusus sama Kasih Jatuh. Terima kasih Bapak, ini namanya aspirasi toh. Kalau kita pun tidak dikritik dari luar kan kita tidak tahu kerja kita. Mungkin simpel jawab saja saya untuk perkara Ahmad itu sudah putus Bapak. Bukan kasus suap tapi pasal Itu pasal menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan. Oh, terima kasih. Sudah ingkrah itu Bapak. Terus berapa kasus? Putus 2 tahun. 5 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Kan waktu itu kita tuntut 3, pengadilan Kupang putus 4. Jadi emang di dakwaan kita dakwakan lapis Bapak, pasal 2, pasal 3 dan pasal suap. Tapi di fakta persidangan yang terbukti pasal 3. Pasal 2. Pasal 2 ya. Ya, kasihan. Memperkaya orang lain itu nah. Memperkaya orang lain. Habis dari fakta-fakta itu kita tindak lanjuti dengan tersangka Mufasa Husna. Dia selaku bendahara Bapak. Jadi sedikit saya cerita, dia itu fiktif semua terkait laporan pertanggungjawaban. Sehingga kita tetapkan tersangka. Nah kalau emang Bapak bisa nunjukkan untuk anggota dewan alirannya ya kita dibantu juga Bapak. Siap. Soalnya dari pemeriksa Ahmad Nawawi maupun Husna itu tidak bisa menunjukkan. Kalau emang itu Mufasa Husna ketika pemeriksaan tersangka bisa menunjukkan buktinya, pasti kita proses. Ya Bapak. Ya. Jadi itu sedikit saja
saja tentang Ahmad Maruf ya. Ya. Pasal 2 bukan suapnya, karena di dakwaan memang suap menyuap. Ada pasal dakwaan juga kan, Ya. biasanya pasal begitu ada banyak alternatif pasal. Betul. Ternyata di pasal 2 setiap orang memperkaya orang diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan. Oke, saya pertanyaan sedikit Ya. dengan yang Pak Ahmad Maruf ini, karena dia cerita saya bahwa waktu dia diperiksa itu dia sudah sebutkan oknum-oknum anggota DPR yang kasih uang, dia kasih uang. Betul. Karena itu uang juga datang tidak ke dia. Bendahara juga bilang tidak datang ke dia. Memang ini ya namanya kejahatan berkreasi ini kan agak sulit kita ini kan, karena memang kita berbicara kebenaran formal ini kan memang harus formil. Nyatanya di mana? Tapi menurut pengakuannya dia itu bahkan ada yang sumpah-sumpah, tetapi ya ini kita tidak tahu walau-walam karena tidak ada yang lihat tuh uang, tidak ada yang itu. Jadi ya mudah-mudahan kita harapkan ke depannya ada yang berani mengatakan siapa orang. Tapi menurut Pak Ahmad Maruf dia sudah sampaikan gitu. Kan begini Bapak, kita untuk menjadikan tersangka kan minimal 2 alat bukti Bapak. Kalau memang keterangan dia tidak bisa menunjukkan lainnya, bagaimana kita? Makanya tolong sampaikan, ini kan belum pemeriksaan Ahmad Maruf sebagai saksi. Kalau memang bisa membuktikan, tolong kita juga dibantu. Oke. Begitu juga Mufasa Husna. Ya. Itu Bapak ya. Ya, oke, terima kasih. Nah, terkait laporan ini, Ya. segera dilapor. Nah, Siap. semua saya kan ke pimpinan Pak. Siap. Semua ke Bapak Kajari lah. Siap. Kalau kita punya apa kata Pak Siap. Kajari. Jadi saya tidak menanggapi terkait laporan ini, segera disampaikan, dilaporkan kan begitu Bapak ya. Ya. Terus yang ketiga apa Pak? Yang ketiga masalah namanya pelecehan seks anak di bawah umur ini, tolong jaksa responsif sampai di. Jadi begini Bapak, kita juga ini kan namanya jaksa penuntut umum Bapak. Ya. Semua itu harus koordinasi Bapak. Ya. Tidak hanya kejaksaan, kepolisian, pengadilan juga. Di sini adanya badan perempuan. Di situ harus sebagai pencegahan Bapak. Jangan sampai bareng ini ke kepolisian. Ya. Itulah peran pemerintah daerah. Kalau kita ini hanya nuntut apa? Terkait mekanisme itu adanya badan perempuan dan anak, itulah fungsi untuk pencegahan. Jangan sampai seperti itu. Gitu Bapak ya. Oke. Baik, yang terakhir sebelum saya keluar, saya mohon juga dalam fungsi koordinasi, saya harap juga teman-teman media kita aktivis ini, jaksa dorong juga tolong bantu jangan dikriminalisasi. Karena ada banyak laporan. Saya sendiri Pak, Ibu Ketua DPR lapor saya 12 laporan polisi. Artinya bahwa kita kritis, kita apa itu tidak boleh, dan jaksa juga mohon maaf ya, jangan serta-merta langsung P21 kan. Jadi akhirnya anak-anak yang kita punya adik-adik generasi berikut, teman-teman wartawan mau menulis kritis tuh jadi takut gitu loh. Kita ini lahir besar di sini tidak urusan, tapi saya prihatin dengan generasi berikutnya. Kalau sedikit-sedikit kita bersuara, sedikit-sedikit kita sangkakan. Sedikit-sedikit kita bersuara, sedikit-sedikit kita sangkakan. Ini kan demokrasi dibungkam. Jadi saya juga mohon pertolongan, pertimbangan supaya adik-adik, teman-teman yang jadi aktivis ini kalau ada dilaporkan oleh pejabat ya, oleh pejabat, apalagi dalam kasus-kasus sikap kritis mereka, jangan serta-merta langsung tiba-tiba jaksa juga ikut tersangka gitu lah. Artinya kalau bisa dikembalikan berkasnya lah. Jadi begini Bapak, saya juga mungkin menanggapi toh. Iya Pak. Karena ini kan ada undang-undang ITE Pak. Iya. Nah emang di situ saya nongkrong. Siap. Jadi kalau Bapak bisa memposisikan diri bagaimana menulis yang baik, bagaimana menulis yang baik. Siap. Semua kan ya tahu sendiri ada aturan mainnya Bapak. Siap. Kalau mau aktivis kritisnya silakan pada tempatnya di model yang baik. Karena kan udah ada undang-undang untuk penyampaian itu toh Bapak. Siap. Gitu saja ya. Oke, saya terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu. Saya menyerahkan pernyataan sikap saya sekaligus ada bukti-bukti Ibu Ketua DPR, ada kerja proyek, ada transfer uang. Nanti laporannya nyusul. Karena saya harus ke DPR. Tadi ini apa ini? Ini pernyataan sikap. Oh, pernyataan sikap. Oke. dari aksi kita. Ya. Kita terima Bapak. Ya. Terima kasih. Saya juga terima kasih. Foto yang mau masuk koran. Oke. Terima kasih. Terima kasih.